Bayangkan sebuah lautan yang tak kasat mata, sebuah arus tak berujung yang bergerak dalam tarian harmonis. Kita hidup di dalamnya, bernapas bersamanya, dan menjadi bagian darinya. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa lautan ini bukanlah air, melainkan getaran energi yang membentuk seluruh keberadaan. Fisika kuantum dan kebijaksanaan kuno, yang tampak berasal dari dua dunia yang berbeda, akhirnya bertemu dalam satu pemahaman. Segala sesuatu adalah energi, dan energi itu bergetar. Pada tingkat paling dasar, semua materi yang kita anggap solid sebenarnya tidak pernah benar-benar diam. Setiap atom, setiap partikel subatomik, setiap molekul dalam tubuh kita bergetar dengan ritme tertentu, membentuk pola yang menciptakan ilusi fisik yang kita sebut kenyataan. Pikirkan tanganmu, tampak solid bukan? Namun, jika kita memperbesar hingga tingkat atom, kita akan melihat bahwa sebagian besar ruangnya kosong. Elektron mengorbit inti atom seperti planet mengitari matahari, tetapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki jalur tetap. Mereka adalah probabilitas, kemungkinan yang hanya menjadi nyata ketika diamati. Lalu, apa yang membuat sesuatu tampak nyata? Apa yang membuat gunung berdiri kokoh, air mengalir lembut, atau suara musik menggetarkan hati? Jawabannya adalah frekuensi, pola getaran yang berbeda-beda. Getaran itulah yang mengatur bagaimana kita melihat, mendengar, dan merasakan dunia. Sebuah nada tinggi dari biola dan nada rendah dari drum bukanlah hal yang terpisah, melainkan variasi dari ekspresi energi yang sama. Di sisi lain, mistisisme kuno telah lama memahami ini dengan cara mereka sendiri. Dalam ajaran Vedanta, realitas fisik sering digambarkan sebagai maya, sebuah ilusi yang menyelubungi esensi sejati dari keberadaan. Dalam pemikiran Tao, alam semesta adalah aliran energi yang tak terputus, qi yang bergerak dan bertransformasi dalam siklus tanpa akhir. Sementara itu, di Mesir kuno, para pendeta dan arsitek suci merancang piramida mereka dengan proporsi yang mencerminkan harmoni vibrasi kosmis. Jika segala sesuatu adalah getaran, maka kehidupan kita bukan sekadar rangkaian kejadian acak. Pikiran, emosi, dan tindakan kita bukan hanya sesuatu yang terjadi di dalam kepala kita. Mereka adalah frekuensi yang memancar keluar, berinteraksi dengan energi lain, membentuk realitas kita. Rasa takut dan kemarahan memiliki getaran yang berbeda dari cinta dan ketenangan. Maka, bukanlah kebetulan bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan bahagia, dunia di sekelilingnya tampak lebih cerah, lebih ringan, seolah-olah segalanya mengalir lebih mudah. Begitu kita menyadari bahwa realitas adalah sebuah simfoni energi, kita mulai memahami bahwa kita bukan sekadar pendengar pasif, tetapi juga pemain dalam orkestra ini. Pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang ingin kita mainkan? Dunia tampak kokoh di mata kita. Langit, gunung, lautan, semuanya terasa nyata, padat, dan tak tergoyahkan. Namun, apa yang terjadi jika kita melihat lebih dalam? Jika kita menyelam ke tingkat atom dan melampaui batasan indera? Ilmu pengetahuan modern telah mengungkap sesuatu yang mencengangkan. Atom, yang membentuk segala sesuatu, terdiri dari 99,99% ruang kosong. Jika demikian, mengapa kita merasakan benda-benda sebagai sesuatu yang solid? Jawabannya terletak pada energi dan vibrasi. Elektron tidak bergerak dalam garis lurus, tetapi dalam gelombang probabilitas. Sebuah kemungkinan yang hanya menjadi bentuk tertentu ketika diamati. Anehnya, ini bukan hanya pemahaman baru. Ribuan tahun sebelum fisika kuantum menemukan keanehan realitas ini, ajaran kuno telah lama berbicara tentang konsep serupa. Dalam teks Hermetisme, terdapat sebuah prinsip mendasar. Nothing rests, everything moves, everything vibrates. Tidak ada yang benar-benar diam. Segala sesuatu berada dalam keadaan perubahan yang konstan, bergetar dalam ritme alam semesta. Vibrasi bukan sekadar konsep abstrak. Ia mengikuti hukum universal yang telah dikenal baik oleh para filsuf dan ilmuwan zaman kuno.
Seperti nada-nada dalam musik yang mengikuti rasio matematika, realitas pun tersusun dalam pola harmonis yang tak terlihat. Sacred geometry adalah salah satu bukti nyata dari prinsip ini. Struktur matematis yang berulang dari bunga, sarang lebah, hingga galaksi menunjukkan bahwa semesta tersusun dalam harmoni yang presisi. Tradisi Mesir kuno memahami ini dengan mendalam. Mereka membangun kuil dan piramida dengan proporsi yang bukan hanya estetis, tetapi juga mencerminkan pola vibrasi kosmis. Ruang-ruang suci mereka dirancang untuk memperkuat energi tertentu, menciptakan gelombang berdiri yang dapat mempengaruhi kesadaran manusia. Di belahan dunia lain, para yogi India juga mengajarkan bahwa suara memiliki kekuatan vibrasi yang mampu mengubah realitas. Mantra suci seperti Om dipercaya sebagai frekuensi dasar dari penciptaan, sebuah getaran primordial yang menyatukan segalanya. Jika ajaran kuno dan fisika kuantum menyatakan hal yang sama, bahwa segala sesuatu adalah getaran, maka ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam. Kita tidak hanya hidup di dalam realitas ini, tetapi kita juga menciptakannya. Pikiran, niat, dan kesadaran kita bukanlah sesuatu yang pasif. Ia berinteraksi dengan energi di sekitar kita, mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Dunia bukan sekadar sesuatu yang kita amati. Ia adalah simfoni vibrasi yang terus-menerus kita ciptakan, dan kita memiliki kuasa untuk memilih nada yang ingin kita mainkan. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah orkestra yang luas, di mana setiap elemen, bintang, planet, hewan, manusia, adalah nada dalam simfoni yang terus-menerus dimainkan. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang terisolasi. Setiap getaran yang kita hasilkan, baik melalui pikiran, emosi, atau tindakan, menjadi bagian dari harmoni kosmik ini. Dunia yang kita alami bukan sekadar kumpulan benda mati. Setiap suara yang kita dengar, warna yang kita lihat, bahkan sensasi yang kita rasakan, semuanya adalah ekspresi dari frekuensi yang berbeda. Para ilmuwan telah menemukan bahwa seluruh materi adalah energi yang bergetar dalam berbagai tingkatan frekuensi. Suara memiliki frekuensinya sendiri, begitu juga cahaya, pikiran, dan emosi kita. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pemahaman ilmiah. Kesadaran kita bukan hanya pengamat pasif dalam simfoni ini. Kita adalah bagian dari orkestra itu sendiri. Dengan setiap pikiran dan perasaan, kita menyetel diri kita pada frekuensi tertentu. Itulah sebabnya mengapa seseorang yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan tampak membawa aura hangat di sekelilingnya, sementara seseorang yang dipenuhi kemarahan dan kebencian memancarkan energi yang terasa berat dan gelap. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi bergantung pada pengamatnya. Dengan kata lain, bagaimana kita berpikir dan merasakan akan mempengaruhi pengalaman hidup kita. Getaran yang kita pancarkan menarik frekuensi yang serupa, seperti garpu tala yang mulai bergetar ketika didekatkan dengan nada yang seirama. Pernahkah kamu mengalami hari di mana semuanya terasa berjalan dengan lancar, seolah-olah semesta menyusun segala sesuatunya dengan sempurna? Dan sebaliknya, pernahkah kamu mengalami hari di mana segalanya terasa kacau dengan masalah yang datang bertubi-tubi? Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan efek dari frekuensi yang kita pancarkan. Jika kita memahami bahwa hidup ini adalah simfoni energi, maka kita juga memahami bahwa kita memiliki kendali atas alat musik kita sendiri. Kita bisa memilih untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi, dengan mengisi hidup kita dengan rasa syukur, cinta, dan kedamaian. Sama seperti seorang musisi yang menyetel instrumennya agar menghasilkan harmoni yang indah, kita pun dapat menyelaraskan diri dengan aliran energi semesta. Pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah apakah kita bagian dari orkestra ini, melainkan bagaimana kita ingin memainkan peran kita. Akankah kita menciptakan harmoni yang indah atau ketidakseimbangan yang merusak? Pilihan ada di tangan kita. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan dan langsung merasa nyaman, seolah ada kehangatan yang tak terlihat?
Atau justru mengalami perasaan sebaliknya, merasakan energi yang berat, membuatmu ingin segera pergi? Itu bukan sekadar intuisi, itu adalah persepsi frekuensi. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar, termasuk pikiran dan emosi kita. Ketika kita merasa bahagia, penuh syukur, atau mencintai, tubuh kita menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kita dikuasai ketakutan, kemarahan, atau kesedihan, frekuensi kita menurun. Ini bukan hanya metafora spiritual, tetapi fenomena yang dapat diukur. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa pikiran dan emosi memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Seperti sinyal radio yang menarik gelombang dengan frekuensi yang sepadan, energi yang kita pancarkan menentukan pengalaman yang kita tarik ke dalam hidup. Seseorang yang hidup dalam ketakutan akan terus-menerus menemukan alasan untuk takut, sementara seseorang yang menjalani hidup dengan cinta akan melihat dunia dengan penuh keajaiban. Kesadaran adalah kunci utama dalam mengubah vibrasi pribadi. Saat kita menyadari bahwa pikiran dan emosi kita bukan sekadar reaksi terhadap dunia luar, tetapi juga alat untuk membentuk realitas, kita mulai memahami betapa besar kekuatan yang kita miliki. Jika kita ingin menciptakan hidup yang lebih damai dan selaras, kita perlu secara sadar menyetel frekuensi kita ke dalam keadaan yang lebih tinggi. Ada banyak cara untuk meningkatkan vibrasi. Meditasi memungkinkan kita untuk memasuki ketenangan yang dalam, menghaluskan energi yang bergejolak dalam diri. Pernapasan sadar membantu mengalirkan energi dengan lebih baik, menghubungkan kita kembali dengan ritme alam. Musik, doa, dan afirmasi juga bekerja sebagai alat untuk menyelaraskan getaran kita dengan frekuensi yang lebih positif. Lebih dari itu, pilihan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang kita konsumsi, lingkungan yang kita tinggali, orang-orang yang kita dekati, semua itu memengaruhi frekuensi kita. Itulah sebabnya mengapa berada di alam, dikelilingi oleh keindahan dan ketenangan, dapat membuat kita merasa lebih ringan. Dan itulah mengapa berada di antara orang-orang yang dipenuhi kepahitan, bisa membuat kita merasa terkuras. Pada akhirnya, hidup kita adalah hasil dari vibrasi yang kita ciptakan. Kita bukan korban dari keadaan, melainkan arsitek dari realitas kita sendiri. Jika kita ingin mengubah dunia di sekitar kita, pertama-tama kita harus mengubah getaran di dalam diri kita. Jadi, frekuensi apa yang ingin kamu pancarkan hari ini? Apa yang kita sebut sebagai kenyataan seringkali terbatas pada apa yang dapat kita lihat, sentuh, dan dengar. Namun, apakah itu benar-benar batas dari realitas? Apakah mungkin ada lapisan yang lebih dalam, sebuah dunia yang tak kasat mata, tetapi tetap nyata? Fisikawan telah menemukan bahwa waktu dan ruang bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi fleksibel, dapat meregang dan berkontraksi seperti gelombang. Dalam dunia kuantum, partikel dapat berada di dua tempat sekaligus, dan eksistensi sesuatu hanya menjadi nyata saat ada yang mengamatinya. Ini menantang semua yang kita pahami tentang dunia fisik. Bayangkan sebuah radio. Di sekitarmu saat ini, ada ratusan frekuensi radio yang mengalir, tetapi hanya ketika kamu menyetel ke saluran tertentu, barulah kamu mendengar suara yang jelas. Begitu pula dengan realitas. Vibrasi adalah dimensi keempat. Ia melampaui ruang dan waktu, eksis di mana-mana, tetapi hanya dapat diakses jika kesadaran kita selaras dengannya. Ini bukan sekadar teori abstrak. Kesadaran manusia dapat menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi, melalui meditasi, doa, atau kondisi kesadaran tertentu. Banyak pengalaman mistik, dari para yogi hingga ilmuwan yang mempelajari fenomena kesadaran, menunjukkan bahwa ketika seseorang memasuki keadaan fokus yang dalam, mereka dapat merasakan sesuatu yang lebih luas dari realitas fisik biasa. Neuroscience modern mengonfirmasi hal ini melalui studi tentang frekuensi otak. Gelombang delta, theta, alfa, beta, dan gamma, semuanya berhubungan dengan keadaan kesadaran yang berbeda. Dalam tidur nyenyak, otak bergetar dalam gelombang delta, sementara dalam keadaan meditasi mendalam, ia bergerak ke dalam gelombang theta.
Ketika seseorang berada dalam keadaan fokus tinggi atau mengalami wawasan mendalam, gelombang gamma mulai mendominasi. Ini berarti bahwa akses ke dimensi yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang eksklusif atau mistis. Itu adalah bagian alami dari kesadaran manusia. Dengan latihan yang tepat, kita bisa melampaui batasan ruang dan waktu, melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, dan mengalami realitas dengan cara yang lebih dalam. Pada akhirnya, dunia bukanlah sesuatu yang kaku dan tak berubah. Ia adalah lautan energi yang bergerak, berubah, dan menyesuaikan diri dengan frekuensi yang kita pilih untuk selaras dengannya. Maka, pertanyaannya bukanlah apakah dimensi keempat itu ada, melainkan apakah kita siap untuk menyelaraskan diri dan merasakannya? Sejak awal peradaban, manusia telah memahami bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari materi, tetapi juga dari getaran yang tak terlihat. Berbagai tradisi kuno di seluruh dunia mengajarkan bahwa vibrasi adalah kunci untuk memahami realitas, sebuah prinsip yang kini semakin dikonfirmasi oleh sains modern. Di India kuno, para yogi percaya bahwa seluruh alam semesta bermula dari satu getaran primordial, Om. Bukan sekadar suara, Om dianggap sebagai nada Brahma, suara penciptaan yang meresapi segala sesuatu. Dalam meditasi, mengucapkan Om tidak hanya menciptakan resonansi di tubuh, tetapi juga menyelaraskan kesadaran dengan frekuensi yang lebih tinggi. Lebih jauh, tradisi Hindu memahami bahwa suara memiliki kekuatan untuk mengubah kesadaran. Mantra, yang terdiri dari kombinasi suara tertentu, digunakan untuk menyelaraskan tubuh dan pikiran dengan ritme kosmik. Dalam musik klasik India, raga digunakan sebagai alat penyembuhan. Setiap nada dipercaya mampu membangkitkan emosi dan energi tertentu dalam diri pendengarnya. Di sisi lain dunia, Mesir kuno juga memiliki pemahaman mendalam tentang vibrasi. Kuil dan piramida mereka tidak hanya dibangun sebagai monumen fisik, tetapi juga sebagai alat untuk menghasilkan frekuensi tertentu yang mempengaruhi kesadaran. Proporsi matematis dalam arsitektur mereka menciptakan gelombang berdiri yang diyakini dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Selain itu, ruang gema di dalam piramida digunakan untuk ritual dan penyembuhan. Suara yang dihasilkan di tempat-tempat ini tidak hanya terdengar, tetapi juga dapat dirasakan, bergetar di dalam tubuh mereka yang berada di dalamnya. Sementara itu, suku-suku pribumi Amerika memahami vibrasi dalam konteks harmoni dengan alam. Drum, tarian, dan nyanyian sakral digunakan untuk berkomunikasi dengan roh alam, memperkuat hubungan dengan bumi, dan menyembuhkan tubuh serta jiwa. Drum mereka dimainkan dalam ritme yang meniru detak jantung bumi, menciptakan resonansi yang membuat pikiran memasuki keadaan trans. Instrumen seperti seruling dan rattle digunakan untuk membersihkan energi negatif, membantu seseorang kembali ke keseimbangan alami mereka. Dalam tradisi Sufi, vibrasi digunakan sebagai jembatan menuju yang ilahi. Jikir, pengulangan nama-nama Tuhan, bukan sekadar doa, tetapi sebuah latihan vibrasi yang membawa jiwa lebih dekat kepada Sang Maha. Selain itu, tarian Sufi, seperti whirling dervishes, bukan sekadar gerakan, tetapi cara untuk menyelaraskan diri dengan pusaran energi alam semesta. Dengan berputar dalam ritme tertentu, seorang Sufi melampaui batasan ego dan menyatu dengan kehendak kosmik. Dari Himalaya hingga Mesir, dari suku asli Amerika hingga para mistikus Sufi, satu hal menjadi jelas. Vibrasi adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Jika tradisi kuno telah lama memahami hal ini, maka kita pun dapat belajar darinya. Pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang ingin kita selaraskan dalam hidup kita? Setiap hari, tanpa kita sadari, kita sedang memancarkan vibrasi tertentu, sebuah energi halus yang tidak terlihat, tetapi terasa. Ketika kita merasa bahagia, ringan, dan penuh rasa syukur, dunia tampak lebih cerah, dan hal-hal baik tampaknya datang dengan mudah. Sebaliknya, ketika kita tenggelam dalam ketakutan, kemarahan, atau kesedihan, segala sesuatu terasa berat dan penuh hambatan. Ini bukan kebetulan.
Vibrasi yang kita pancarkan menentukan pengalaman yang kita tarik ke dalam hidup. Kesadaran akan vibrasi adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Kita dapat mulai dengan memperhatikan lingkungan dan hubungan kita. Pernahkah kamu merasa lelah setelah menghabiskan waktu dengan seseorang yang selalu mengeluh? Atau sebaliknya, merasa terinspirasi setelah berbicara dengan seseorang yang penuh semangat? Ini terjadi karena energi saling mempengaruhi. Berada di sekitar individu atau tempat dengan vibrasi rendah dapat menarik energi kita turun, sementara dikelilingi oleh energi yang lebih tinggi akan mengangkat kita ke tingkat yang lebih baik. Lalu, bagaimana kita dapat meningkatkan vibrasi kita sendiri? Berikut caranya. 1. Meditasi dan kesadaran diri. Meditasi bukan hanya tentang menenangkan pikiran, tetapi juga tentang menyelaraskan energi kita dengan frekuensi yang lebih tinggi. Saat kita duduk dalam keheningan, mengatur napas dengan lembut, kita mulai menyetel ulang sistem kita. Pikiran yang semula kacau perlahan mereda, dan kita mulai merasakan ketenangan yang dalam. 2. Musik dan suara. Suara memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah keadaan batin kita. Mendengarkan musik dengan frekuensi tertentu, seperti 432 Hz atau 528 Hz, dapat membantu menyeimbangkan emosi dan mengangkat energi kita. Mantra, nyanyian sakral, atau bahkan sekadar menyenandungkan nada yang menenangkan dapat menciptakan resonansi positif dalam tubuh dan pikiran. Nomor 3. Pernapasan dan gerakan. Teknik pernapasan tertentu, seperti pranayama dalam tradisi yoga atau pernapasan diafragma yang dalam, dapat membantu mengalirkan energi dengan lebih baik. Begitu pula dengan gerakan tubuh, yoga, tai chi, atau sekadar berjalan di alam dapat menyelaraskan ritme tubuh dengan getaran bumi yang alami. 4. Makanan dan lingkungan. Makanan yang kita konsumsi juga membawa vibrasi. Makanan segar, alami, dan penuh nutrisi meningkatkan energi tubuh, sementara makanan olahan, penuh bahan kimia, atau dimasak dengan emosi negatif dapat menurunkan vibrasi kita. Begitu pula dengan lingkungan. Ruang yang bersih, tertata, dan dipenuhi cahaya alami akan membawa kedamaian bagi jiwa. 5. Pikiran dan perasaan. Yang paling penting, vibrasi kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan rasakan setiap hari. Pikiran penuh syukur, kasih sayang, dan pengampunan memiliki frekuensi tinggi. Sebaliknya, kebencian, kecemasan, dan keserakahan membawa kita ke vibrasi yang lebih rendah. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Apakah kita ingin bergetar dalam frekuensi ketakutan atau cinta, kegelapan atau cahaya? Dengan memahami dan mengelola vibrasi kita, kita tidak hanya mengubah pengalaman hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada harmoni semesta. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.